A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfira 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan, diberi kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di musala yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Salawat berkah salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang fadilah dari kebaikan, yaitu keutamaan seseorang ketika menunjukkan kepada kebaikan. Tentunya kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, karena al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. An-nisyan, al-insan, beda huruf. Ada huruf ya doang, diawali dengan huruf nun dan sin. An-nas, an-nisyan. Segitu bedanya, dibedakan dengan satu kalimat aja, satu huruf aja. Al-insan dan nisyan, manusia dan lupa. Nah, oleh karena itu, karena kita ini setiap harinya mengharapkan kebaikan di setiap waktu ke waktu, ya pasti sebagai manusia yang udah lumrah, harapan kita, arju mingkunna, harapan dari kita semua, yaitu adalah mengharapkan dari segala kebaikan. In uridu ilal islah, semuanya ingin perbaikan. Nah, di dalam hadis Nabi dijelaskan dari An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Abi Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla 'alal khairi falahu mislu ajrihi. Yang artinya adalah Rasulullah pernah bersabda bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, udah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam surat Al-Imran, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat minkum ta'muruna bil ma'ruf kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran bahwasanya kita ini adalah sebaik-baiknya manusia. Kenapa kita dibilang sebaik-baiknya manusia? Ya, karena kita beriman, tetapi kita tidak melihat dan menyaksikan langsung kepada Nabi Muhammad. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat karena kita beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, tetapi kita tidak melihat bentuk dan rupa Rasulullah. Ya, di dalam bukunya
di dalam buku yang ditulis oleh orang Amerika, bahwasanya orang paling berpengaruh di dunia nomor satu itu diduduki oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berpengaruh, ya, orang yang membawa dakwahnya, orang yang membawa tauladannya kepada kita sehingga kita bisa mampu melaksanakannya sampai hari ini. Nah, kembali ke hadis tadi. Jadi ketika kita mengingatkan teman kita kepada kebaikan, ya, kita misalnya entah kita dalam keadaan galau, sedih gula-gulana, belum ada SPK, ya, belum ada DO misalnya, ya, belum mumet banget di kerja, udah optimal, kemudian belum ada nih, ya, yang nyangkut, ya, kita sebagai rekan yang baik selalu menasehati dan selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, hendaknya sesama muslim itu, karena muslim yang satu dengan muslim lain ibaratkan satu badan. Jika ada yang sakit, maka semua anggota badannya akan terasa sakit. Gitu. Jadi ingat, ajak teman atau saudara kita, teman kita, keluarga kita, atau siapapun untuk selalu berpegang teguh kepada kebaikan. Nah, karena dalam faedah hadis yang tadi saya sebutkan adalah di antaranya adalah orang yang membimbing kepada kebaikan, maka kita juga dapat pahala. Ya, udah waktu azan, kita ajak, oke, kita ajak supaya sholat, itu kita mendapatkan pahala. Kemudian kita selalu merealisasi tentang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah segala tindakan yang gegabah, yang sifatnya itu negatif. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu bekerja sama, ya, untuk menuju yang namanya ketakwaan. Karena kita kan sekarang dilandasi banyak ya budaya-budaya yang ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bisa ngikutin, ada yang nggak bisa ngikutin, ada yang terlalu terjerumus dalam keburukan, ada juga yang telah bangkit dari keburukan. Makanya sesama dari kita harus selalu terus dan istiqomah dalam mengingatkan kepada kebaikan setiap harinya. Nah, ketika kita ada yang tidak semangat, kita terus motivasi terus. Walaupun memang omongan kita ini belum bisa dianggap apa-apa kalau kita belum jadi apa-apa. Nah, tapi kewajiban kita untuk selalu mengingatkan itu harus selalu disampaikan. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.